Saat ini menjelang kampanye pemilihan legislatif, semua partai politik berusaha untuk menetapkan targetnya secara optimis. Tetapi dalam kenyataannya kita tahu tidak semua partai bisa mencapai targetnya. Bahkan banyak partai yang kemudian gagal untuk mencapai targetnya. Nah, apa sebabnya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Dalam segmen Dear Partai Politik kali ini, saya ingin berbicara khusus kepada Anda pengurus partai politik, apakah di level kabupaten, kota madya, di level provinsi, maupun di level DPP atau pusat. Karena materi berikut sangat penting bagi teman-teman. Saya ingin membahas tentang mengapa banyak partai politik tidak berhasil mencapai targetnya dalam pemilihan legislatif. Dalam konteks ini, tentu saja sebagai partai politik, targetnya adalah target suara dan target kursi. Kursi di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, maupun DPR RI. Nah, Politician Academy mencatat paling tidak terdapat 5 alasan mengapa partai politik gagal mencapai targetnya. Penyebab pertama adalah partai politik tersebut memiliki caleg-caleg yang kurang berkualitas, kurang baik, dan tidak siap untuk bertarung. Nah, caleg di dalam partai politik itu ibaratnya etalase toko, ya, dimana kalau kita mau masuk ke sebuah toko, kita akan melihat dulu etalasenya. Nah, sama juga kalau kita mau memilih partai politik, yang kita lihat di dalam etalase depannya adalah caleg-calegnya ini. Kalau caleg-calegnya kurang memiliki kualitas, tidak memiliki popularitas yang cukup, kemudian tidak memiliki track record yang baik, kemudian mereka juga bergeraknya malas-malasan, tentu saja saya sebagai konstituen tidak akan memilih caleg-caleg tersebut. Nah, memang ini menjadi permasalahan tersendiri terutama bagi partai-partai baru atau partai-partai yang kecil. Untuk partai-partai yang berada di Senayan mungkin kesulitannya lebih sedikit dalam memilih caleg-calegnya, karena biasanya caleg-caleg akan mencari partai politik yang sudah established, sudah mapan, yang ada di Senayan sana. Nah, untuk partai-partai kecil, memilih caleg yang berkualitas itu mempunyai kesulitan tersendiri, dan pada akhirnya bila mereka tidak mendapatkan caleg-caleg yang berkualitas dan baik, tentu saja mereka akan mencari siapapun orangnya yang mau dan bisa maju dari partai politik tersebut, dan ini memberikan dampak yang buruk terhadap image dari partai politik itu sendiri. Penyebab kedua adalah caleg-calegnya yang mempunyai mindset win-lose di dalam pertarungan legislatif. Nah, sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan dan peluang yang besar kepada siapapun yang mempunyai suara tertinggi untuk duduk di dewan. Dia bisa merupakan kader dari partai politik, tapi bisa juga merupakan orang-orang baru yang memiliki popularitas yang cukup, strategi yang baik, dana yang lebih besar yang membuat mereka bisa terpilih. Nah, permasalahan dalam pemikiran win-lose itu mereka berpikir kalau mereka maju, ini terutama untuk caleg-caleg baru, mereka maju, mereka harus mengalahkan petahana. Nah, petahana ini kadang-kadang petahana dari satu partainya sendiri. Akibatnya kemudian dengan pola popularitas dan kemudian dengan cara berpikir win-lose tersebut mengakibatkan mereka kemudian pada waktu mereka maju, cara mereka adalah berkompetisi dan menghancurkan basis dari incumbent yang berasal dari partainya tersebut. Jadi hal ini bukan merupakan sesuatu yang sehat di dalam satu partai, karena persaingan di dalam satu partai menjadi sangat tinggi. Konflik internal di dalam satu partai menjadi sangat tinggi. Padahal sejatinya yang namanya pileg seharusnya
Kalau Anda satu partai, itu harusnya bekerja sama untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan suara tertentu, dan kemudian berhadapan dengan kompetitor dari partai lain, bukan berhadapan dengan teman-teman sendiri dan saling membunuh. Nah, ini mengakibatkan partai tidak mendapatkan suara yang cukup, ataupun kalau dia sudah mendapat kursi, kursinya tetap tapi orangnya selalu berganti. Nah, sayangnya pola pemikiran win-lose ini kemudian dipelihara dan di-maintain oleh partai politik, oleh pengurus partai politik. Mereka tidak memberikan literasi politik yang cukup kepada kader-kadernya untuk bertarung dan berkompetisi secara baik, sehingga partai yang akhirnya mendapatkan keuntungan. Nah, saya pernah membahas ini di dalam materi saya sebelumnya, di konten saya sebelumnya. Nanti Anda bisa lihat kontennya seperti di atas. Penyebab ketiga adalah tidak jelasnya strategi, komunikasi, dan koordinasi dari partai politik tersebut. Katakanlah mereka sudah memiliki caleg yang bagus-bagus, mereka sudah memiliki caleg yang berkualitas dan siap untuk bertarung. Permasalahannya kemudian dengan komunikasi dan koordinasi serta strategi yang tidak jelas dari partai politik, ini bisa melemahkan sang caleg dalam berkompetisi. Contohnya, berapa suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi? Kemudian, untuk mendapatkan satu kursi, strategi apa yang harus diterapkan secara khusus di satu dapil dan di dapil lainnya bagaimana? Kemudian, bagaimana monitoring dan evaluasi selanjutnya? Bagaimana kemudian sang partai politik bisa membekali langkah-langkah yang strategis, efektif, dan efisien kepada caleg-calegnya. Nah, ini yang kadang-kadang partai politik setelah kemudian mengumpulkan caleg-caleg dan mendaftarkan ke KPU, mereka merasa tugasnya sudah selesai. Selanjutnya caleg-calegnya disuruh berjuang sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat caleg kemudian kehilangan sasaran dan orientasi, memakai cara yang keliru, dan kemudian ya dampak buruknya terhadap partai politik tersebut yang akhirnya tidak bisa mendapatkan suara atau kursi yang cukup seperti yang ditargetkan sebelumnya. Penyebab keempat adalah adanya BIMTEK atau training yang kemudian tidak dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi yang jelas dan cukup. Nah, ini juga sering dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik melakukan pembekalan, melakukan BIMTEK atau training, mengundang semua caleg-calegnya datang, diberikan ilmu, diberikan strategi dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari BIMTEK tersebut. Dan kemudian berharap dengan diberikan BIMTEK, kemudian para calegnya sudah bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi masalah karena daya tampung, daya ingat, kemudian daya implementasi antara satu caleg dengan caleg lainnya berbeda-beda. Ada yang dikasih tahu sebentar, kemudian sudah paham dan bisa menjalankan, tetapi banyak juga yang masih meraba-raba dan bertanya-tanya gimana kemudian langkah berikutnya. Nah, kemudian setelah dilakukan BIMTEK pembekalan, kemudian sang caleg dibiarkan untuk berjalan lagi sendiri-sendiri tanpa monitoringnya yang jelas, tanpa evaluasi yang jelas, gitu ya. Sehingga kemudian ya sekali lagi sang caleg kemudian bingung langkah berikutnya apa. Bahkan ada yang setelah BIMTEK atau pembekalan juga tidak melakukan apa-apa. Nah, ini tugas dari partai politik seharusnya memberikan pendampingan yang cukup, terutama kepada elang-elang Anda, kepada raja wali Anda, kepada petarung-petarung sejati Anda. Tidak semua caleg Anda itu adalah caleg petarung. Ya, ini mesti jadi catatan. Mungkin dari 100% petarungnya cuma ada 20% atau 30%. Nah, Anda sebagai partai politik harus bisa spotting siapa elang dan raja wali Anda untuk kemudian Anda bimbing dan Anda dampingi terus. Ya, karena kalau tidak didampingi dengan baik bukan berarti kemudian mereka keluar dari partai Anda, bukan begitu, tapi bisa saja cara yang mereka jalankan salah, pemahaman yang mereka lakukan keliru, dan kemudian ini bisa kemudian merusak atau tadi membuat target-target Anda tidak tercapai. Oleh sebab itu, BIMTEK harus disertai dengan pendampingan, terutama bagi mereka caleg-caleg petarung Anda. Penyebab kelima gagalnya partai politik mencapai targetnya adalah kegagalan melakukan manajemen isu. Ya, manajemen isu ini tentu saja
muncul dan dinamikanya sangat tinggi di masa Pileg dan Pilpres ini. Saya ambil contoh yang paling mudah saja, isu korupsi. Saya lihat di data, hampir semua partai yang ada di Senayan pernah terlibat kader-kadernya dalam konteks korupsi. Tetapi kalau kita lihat, ada beberapa partai di mana kadernya terlibat kasus korupsi, tapi kemudian tidak mempengaruhi suaranya. Saya ambil contoh misalnya PDI Perjuangan dan Golkar. Ya, ini partai yang saya lihat luar biasa cara mereka memanajemeni isu, mengantisipasi isu, sehingga kadernya yang korupsi itu tidak mempengaruhi suara yang disumbangkan dalam pemilihan legislatif. Tetapi ada partai-partai juga, misalnya saya ambil contoh Partai Demokrat atau Partai Persatuan Pembangunan, yang dalam suatu konteks tertentu terjebak dalam satu isu ini dan kemudian mengakibatkan suaranya tidak bisa naik. Nah, oleh karena itu dalam konteks manajemen isu, sebuah partai politik harus bisa memaintain isu yang tepat, kemudian bisa melakukan tackling issues yang baik, bisa melakukan antisipasi terhadap isu yang tepat, sehingga walaupun ada kader-kader yang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, tidak mempengaruhi partai secara keseluruhan, sehingga target-target Anda masih bisa tercapai. Nah, demikian 5 hal penyebab mengapa sebuah partai politik tidak bisa mengejar targetnya di dalam pemilihan legislatif. Nah, kabar baiknya kami sebagai konsultan politik memiliki cara-cara yang kami bisa kontribusikan untuk partai politik kepada teman-teman. Apakah teman-teman berkedudukan di kabupaten, kota, provinsi maupun DPP, untuk mencegah 5 hal ini terjadi sehingga mengakibatkan target Anda tidak tercapai. Kami sudah berpengalaman mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini dan mudah-mudahan kami bisa membantu Anda. Demikian materi dari Politician Academy. Semoga bisa membantu dan salam kebangsaan.